Untung lu cewek. Waduh, nggak dapet. Gue masuk tuh, Minas yang masuk. Ini yang menarik, Pekado berdarah. Yes, bagaimana Luxy dan juga Liquid sudah mengontrol dari apartemen merah yang bakal menjadi kunci untuk mendetilkan pemain-pemain dari Box. Tapi Box punya celah yang juga hampir bisa dibilang sama di atas apartemen biru. Itu bakal menjadi kuncian untuk menembaki satu demi satu pemain dari BTR yang terbuka. Betul, dan lu sempat bilang kemarin kalau misalkan lu pengen menang fight di arah PKD, lu harus ambil apartemen biru ataupun lu harus kontrol apartemen merahnya. Yeah. Tapi kan kalau kayak gini kondisinya terbagi dua gitu, di mana satu tim mengamankan apartemen biru, satu tim mengamankan apartemen merah. Dan dengan kondisi seperti ini, kira-kira setup mana yang lebih diunggulkan? Kita berbicara dari segi setup lah, karena kalau momentum kita nggak bisa ngomongin. Red Alien sih mestinya. Mereka yang dua orang sudah yang mengontrol tengah, semestinya mereka punya informasi yang sangat amat bagus untuk Zuxi memberikan informasi, tapi bukan Zuxi yang memberikan informasi, tapi Zuxi yang diberikan informasi dan Zuxi tukang nge-backstep semestinya. Betul, karena Zuxi turun di bagian rumah L tadi ya. Dia di bangunan L turunnya, sementara tiga pemain Bigetron lainnya lebih mengamankan daerah apartemen dan juga daerah arenanya. Dan ini tajir mampus banget untuk seorang Ryzen yang mengontrol area arena seorang diri. Tapi ternyata Skelet bertemu dengan Dewa United kali ini. Steve Boy kalah 1v1 bersama dengan Slayer dari Skylights. Poin pertama akan masuk menuju ke arah Skylights. Waduh, nggak bagus untuk kedua tim bertemu di awal-awal karena kedua ini saling butuh poin. Betul. Tapi ya udahlah ya, sudah terjadi, life must go on. Dan kembali lagi, mungkin mereka mendengar dari Red Alliance apa dari omongan-omongan gue kemarin, bagaimana kontrol apartemen merah terlebih dahulu. Ya, itu karena penting banget yang kayak lo bilang tadi. Dan dengan win 9-4. kali ini dari Skylight kembali mendapatkan satu pemain untuk Dewa United. Ini rugi banget buat DU. Mereka butuh banget konsistensi mereka butuh banget kestabilan di 2 game terakhir mereka. Tapi mereka terpick off untuk kali ini. Sebuah hal yang sangat merugikan tentunya untuk Dewa United. Yes, masih ada Uni. Tadi yang terpick off siapa? Steve sama siapa? Steve sama Oki. Oke, berarti tersisa Hans dan juga Uni. Hans apa Cryzen. Oke, Uni tuh selalu mainin dan berharap 2 pemain tersisa dari Dewa United bisa terus bertahan sampai ke late game. Setidaknya mengamankan placement point, tapi Oki Ozoro masih ada nafas sedikit untuk coba di revive. Tapi Uni nampaknya cukup terlalu jauh. Nggak bagus Hans Public. Dia take down, berarti mengandalkan Uni yang bakal last man standing untuk Dewa United. Betul, ini bonyok banget tentunya untuk bisa. DU karena sudah terpick off satu persatu. Bahkan dari Oki Ozora ternyata akan di pick off kembali karena memang tidak ada obstacle yang bisa menyelamatkan dia, tidak ada vehicle yang bisa digunakan untuk kabur. Ini menjadi sebuah kerugian untuk DU karena hanya menyisakan Uni. Yes, Smith menjadikan dia Inspektur Vijay untuk di Miramar kali ini. Dan iya, 3 elimination point tentunya ini akan mengangkat juga derajat dari Skylights Gaming yang sedang berada di bottom 4. Tapi kita masih alot dengan Pekado tadi, di mana Box dan juga Bigetron Red Alliance masih bersikukuh untuk menyisiri satu demi satu yang kita berharap Bigetron Red Alliance bisa memusnahkan dari tim Box Gaming. Zuxi nampaknya bakal di 1v1 dengan Chai Daulan, dan Chai Daulan nampaknya berputar lagi arah sebelah kanan. Zuxi, come on, you can do it boy. Gue tahu lo yang paling keras dengan Chai Daulan. Betul, ini 1v1 situation di mana kali ini Zuxi sudah mulai mendengar step yang ada di bawah dia persis dan kayaknya belum diketahui keberadaan dari seorang Zuxi. Sudah mulai naik ke bagian atas, ternyata belum ada tembakan pasti yang dikeluarkan, tapi ternyata Liquid berhasil mendapatkan SOAS yang ada di arah apartemen biru. Satu tumbang dari tim Box Gaming dan tentunya ini menjadi sebuah angin segar untuk Bigetron karena mereka sudah mengontrol satu pemain yang ada di bagian apartemen biru. Yes, emang apartemen merah sebenarnya gue bilang dari kemarin itu adalah kunci untuk melihat semua arah dari Bigetron. Zuxi akan memberikan tembakannya dengan karkirkurnya, tapi masih gagal karkirkur yang diberikan ke arah Chai Daulan. Betul, ini kayaknya dari Liquid mereka bakal langsung tabrak untuk Bigetron. Setelah mendapatkan satu pemain di arah apartemen biru dan juga pergerakan satu pemain tadi kalau nggak salah, siapa tadi yang di dekatnya Zuxi? Chai Daulan. Ya, Chai Daulan yang udah bergerak ke arah apartemen biru, harusnya mereka bakal tabrak ke arah arena kah? Arena lagi, ke arah kasino kah? Karena 2 pemain dari Box ada di bagian kasino. Sebenarnya nih nge-push kasino tuh susah-susah gampang. Susah-susah gampang karena bawah 1 di atas 1 itu bakal menjadi kuncian yang paling atas. Tapi Liquid tadi mengurungkan niat untuk membuang satu frag granat dan lebih men-screening out. Ini memang yang harus dilakukan. Screening satu demi satu untuk men-secure
daerah yang aman dan spekulasi pun dilakukan dan yes, belum ada granat yang on point tapi ini pergerakan yang memang sangat amat diperlukan ketika close combat untuk membersihkan satu demi satu dan break nyaris ditumbangkan dan di arah 3 tapi Liquid tertangkap begitu saja. Ryzen juga pemain nggak bagus tapi Luxi masih sedikit menahan juga dan yes, Tigan bakalan coba dilemparkan bom tapi dari Luxi akan nge-flanking dari sebelah belakang dan yes, nampaknya bakalan diterobos begitu saja tapi dari orang Luxi akan ngangkat ke arah rooftopnya terlebih dahulu. Betul, dia bakal tembak dari bagian atas tapi ternyata dua pemain sudah ter-knockdown di bagian bawah harusnya bakal dipulangkan ke arah lobby di mana Brick sudah tahu keberadaan dari seorang Luxi dan ada damage yang begitu dalam diberikan kali ini. Brick low HP tapi kali ini Luxi bakal kembali turun ke arah bawah sementara Liquid bleeding out dan dipulangkan ke arah lobby. 3 pemain tersisa dari Bigetron kali ini. Luxi sudah mulai terspot, terlihat di belakang sebuah mobil rongsok dan 2 pemain bahkan 3 pemain bergerak sebagai sebuah unit. Box Gaming kembali membalikan keadaannya. Bigetron kali ini yang tersisa hanya dengan seorang Zuxi, namun Zuxi berhasil mendapatkan 1 pemain dari Box Gaming. Oh my god, nggak terlalu bagus nampaknya untuk Bigetron Alliance dan adanya dari Karkirkur yang bakal dilakukan tapi Soas jadi pemain yang paling depan untuk membuka smoke dan Ryzen sulit untuk di revive karena space yang cukup jauh dari seorang Zuxi ke arah sana dan Zuxi masih mengendap-endap aja, dia memproningkan dirinya untuk melihat men-screening pemain dari Box Gaming Soas One dan ya Stigan dan Break lagi berinisiasi untuk saling bangun-membangun. Kemudian dari seorang Zuxi cukup tenang tapi salah foto. Kemudian mereka masih menahan aja dari Box Gaming, nggak berani menerobos dari seorang Zuxi yang salah foto. Kemudian juga masih set smoke up dengan cukup ramai biar menutup angle dari seorang Zuxi. Betul, Zuxi kolaborasi dengan Liquid ya. Ini yang akan dipush oleh pemain-pemain dari Box Gaming. Ingat, mereka unggul dari segi jumlah. 3 pemain sudah diamankan dan Bigetron dipulangkan ke arah lobby. Mereka butuh poin untuk memastikan posisi mereka lolos ke babak grand final. Tapi Box Gaming kali ini berhasil memenangkan fight-nya di arah Pekado. Aduh, padahal tadi udah kontrol area yang sangat amat bagus, kemudian juga dapetin 1 pemain, tapi menerobosnya mungkin tidak terbaca ya, detail-detail pemain dari Box Gaming yang sudah set up di arah kasino, tapi nice try tentunya untuk Bigetron Red Alliance. Jadi Bigetroopers dan juga Bociltron tetap dukung untuk Bigetron. Jangan menghujat. Ya betul, harus didukung karena kita harus mendukung semua tim Indonesia yang bertanding di Snapdragon Conquest, PUBG Mobile Pro Series ya. Betul. Dan kita harus tetap fokus karena masih ada 15 tim yang tersisa di mana Bigetron menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Kali ini pertemuan antara Boom dan juga RRQ sudah saling memantau tapi belum ada chat yang dibalas. Yes, belum. Bentar. Iya juga sih, belum ada chat. Oke, belum ada tembakan-tembakan maksud gua. Ya. Oke. Tadi ingin banget gue menyambut kata-kata yang sebenarnya udah siap di kepala gue tapi chat yang dibalas memberikan gue distract kepada RRQ Nerpeko yang sebenarnya dia terjebak dari Boom Esports yang berada di arah sisi high ground dari Skylights Gaming yang mereka masih cukup aman-aman saja tetapi Blue Zone udah bergerak nampaknya sedikit lagi ke arah mereka. Dan ya tentunya ini mereka butuh poin lebih dan Red Alliance pun juga begitu. Nampaknya ini pertukaran untuk di posisi bottom 4 entah itu Onyx dengan Bigetron ataupun Skylights Gaming dengan Bigetron. Iya, tapi kalau ngelihat tempatnya Skylights ya, gue sedikit teringat dengan apa yang terjadi di Miramar kemarin, di mana ada pertempuran antara DU versus RRQ, terus tiba-tiba EVOS datang sebagai third party, di mana EVOS yang akhirnya memulangkan RRQ dan juga DU. Kalau kita berbicara Miramar kemarin, tapi kan ini udah terjadi di hari berikutnya dan tentunya circle yang ada di hari ini juga pasti berbeda dengan kemarin. Tiba-tiba V-Gaming menembak rotasi salah satu pemain dari Box Gaming, Soas. Kali ini yang akan menjadi korban. V-Gaming langsung merespon dengan cepat. Ada push position yang dilakukan oleh V-Gaming untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. Yes, confirm elimination nampaknya batal diurungkan karena mengetahui V-Gaming dari posisi-posisi box yang sudah disengage, yang dimana mereka nggak terlalu ambisius dan lebih aja melihat pergerakan-pergerakan V-Gaming yang lainnya yang menyusul dari seorang Tom. Tapi V-Gaming masih menahan step mereka dan Box Gaming pun setelah tadi mendapatkan Red Alliance langsung batal mengarah ke spot dari V-Gaming. Dan di sisi lain, Victim
Victim, The Strongman nampaknya sudah main, tapi Oh. Rocky yang nggak bagus tertangkap oleh Lamborghini. Tapi Genfos sebelah kiri nampaknya bakal mengendap juga untuk menelik pergerakan dari Rabis dan juga Dutch. Tapi Fajar bakalan try hard, setup smoke pun juga udah dibuka, tapi Dutch 3 smoke. sangat amat berani. Ini momentum 4 sebenarnya smoke. untuk Genfos dan juga 6 Frankie. smoke. Tapi Fajar, ya ampun, ditembakin begitu saja dan sedikit mengurangkan, bisa kan dia tipis touchdown dari bawah. Oh, gagal, ya ampun Fajar. Itu tipis banget, padahal tinggal dikit lagi untuk mendapatkan sebuah lower ground yang cukup aman. Tapi untungnya smoke sudah dibangun, harusnya tidak akan terpick off untuk dipulangkan ke arah lobby. Harusnya masih bisa untuk diselamatkan. Tapi dari The Xavier, mereka akan memperkokoh pertahanan mereka di bagian gudang dewa kali ini. Dari Genfos masih memperhatikan pergerakan demi pergerakan yang dibuat oleh Xavier, tapi ternyata Fajar sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dan dari seorang Miseri tadi atau Genfos berhasil mendapatkan satu pemain dari The Xavier, dan kali ini Dark akan dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Genfos ternyata yang berhasil mendapatkan pemain dari The Xavier. Yes, Genfos, The Strongman, kemarin dia tidak bermain dan kali ini memperkuat lagi untuk Victim. Bagaimana Lamborghini, tadi adanya getaran-gentaran ataupun goncangan-goncangan yang dilemparkan dari Fred Granat dari Victim dan Box Gaming. Mereka beralih kali ini jauh dari arah Vic Gaming, dan Xavier yang terpantau sudah bergerak juga, sudah mendapatkan 2 elimination point. Tapi Victim di arah sisi atas, Frankie men-screening pergerakan dari Genfos yang jauh langsung disengage. Ini tidak ingin bermain berisiko lebih karena Betul. tahu terusannya adalah flat ground, nggak Yap. bagus untuk menerus fight dari Victim. Betul, dan gua nggak nyangka gitu pergerakan dari The Xavier, mereka mengirimkan satu pemain cukup jauh keluar dari tempat mereka, dan tempat itu yang bisa digunakan untuk melihat pergerakan dari tim Victim. Dan kali ini kita berpindah ke arah lain, ternyata Box Gaming rotasi mereka tidak hanya ketemuan sama V Gaming, tapi ketemuan juga oleh Alter Ego, di mana ada Renal Ray yang sedang melakukan pergerakan karena ini adalah rotasi yang diamankan oleh tim Alter Ego tentunya. Tapi dari box mereka lebih memilih untuk masuk ke arah San Martin, di mana San Martin juga sudah ditinggalkan dari zona yang sebelumnya 1300 meter dari Box Gaming untuk masuk ke circle yang ketiga. Yes, dan kembali lagi dari arah sisi atas, Boom yang selalu menjadi kambing gunung, mengambil sisi atas ke Bensu yang tergeprek oleh Nguyen family, bahkan menembak dari arah sisi atas, tapi Roy sudah terketahui posisinya di balik-balik bebatuan. Bensu yang nggak bagus adalah rekannya yang lain, Ki pun Ditabrak juga dong. sudah take down, tapi Darli bahkan menabrak untuk men-secure. Ini namanya vehicle kill. Oh enggak. Oh enggak, kirain bakal langsung ada vehicle kills gitu kan, karena kita belum melihat vehicle kills di hari ini. Yes, belum ada vehicle kills yang terjadi. Gue pikir tadi Darli bakal ngelindus Gaming, tapi set smoke up di bang. Oh enggak, gue pikir bakal nge-troll untuk ke arah Baki, tapi nampaknya kali ini mereka serius untuk mencoba menghabiskan, menuntaskan pemain-pemain dari Bisenol. Ini sesama keluarga Vietnam, mereka harus baku hantam. Ya, tapi buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa dipencet tombol like-nya. Let's go. Kita sudah menyentuh angka 7.400, kita tembusin ceban pertama dulu. Karena nggak bertemu kemungkinan nih, dengan dukungan dari kalian para komunitas PUBG Mobile Indonesia, tidak hanya ada untuk Pro Series, nanti akan ada juga mungkin ya, Amin. untuk yang komunitas, untuk Amin. yang ladies dan segala macam. Makanya kita harus support Snapdragon Conquest PUBG Mobile Yeah. Pro Series kali ini. Biar terus ada Amin. untuk komunitas PUBG Mobile Indonesia dan juga casternya. Tapi Nguyen yang berhasil menangkapkan dari seorang Ki. Selesai Bisenol, mereka tertahan poinnya juga. Dengan tersisa 14 tim di circle yang ketiga, ini menunjukkan Miramar yang agresif di Betul. pada hari ini. Betul sekali. 14 tim kali ini sudah ada Bigetron dan juga sudah ada Bisenol yang dipulangkan ke arah lobby. Baru 2 tim yang dipulangkan, tapi kalau kita perhatikan dari arah live status itu udah cukup banyak yang agak bonyok. Victim udah kehilangan 2, DU bahkan kehilangan 3. Kali ini Onyx yang bakal dikejar oleh Boom Esport karena sudah ada tembakan dari arah high ground, tapi di arah lain untuk one more mereka bertemu dengan Skylight, headshot, dan ini headshot juga dari Boom menuju ke arah Onyx. Yes, Dan ini DU rata? Ya DU rata. Unik ketangkap tadi. 14 sudah berkurang jadi 13, tapi Fokker juga dia harus mengalihkan sedikit pandangannya karena ada Mort di arah belakang. Coba nge-backstep, tapi Mort juga harus di-refrag balik. Masih ada Asa dan juga Nerpeko. Begitu dari Fatal Mort akan mencoba mengcover dari refrag yang dilakukan dari Boom. Boom sedikit bergerak ke arah sisi atas. Bagaimana mereka pikir
Di belakang mereka sudah aman, tapi diam-diam Iya, RRQ mengendap-endap dan jadi ancaman untuk kemungkinan sudah parkir juga. Mereka semua beralih fokus nggak ke arah lower ground lagi, tapi menuntaskan RRQ terlebih dahulu supaya aman. Betul, dan tadi kita sempat mendengar beberapa bocoran-bocoran komunikasi di mana lu aja yang parkir, gua ambil sekarang. Entah dari mana yang melakukan pembicaraan seperti itu, tapi kali ini dari Bumi Sport, mereka bakal close combat bersama dengan tim RRQ. Granat dari Ken sudah mulai dimasak, tapi kali ini Mort butuh waktu untuk melakukan healing. Sudah selesai healing dan ditembak juga ternyata. Ada beberapa hit yang masuk menuju ke arah Ken dan akan membuat Ken kembali mundur ke belakang untuk mengamankan posisinya. Ternyata ada Skylights yang datang dari sebelah kiri dari Bumi Sport. Mereka tersandwich. Ada RRQ, ada Skylights yang ada di high ground control sekitar Bumi Sport. Yes, kembali lagi dari RRQ, mereka masih benar-benar aja memantau radar mereka dari Boom. Yang dimana Boom lebih mengamankan diri mereka di balik-balik dari Kita kompon. kena dari Dan biru memang ya. mereka Biru tersandwich harus- dari arah Onyx, dari SK. komponnya gak enaknya dari biru. Kosong-kosong aja itu. Oh, dari biru. Ini mungkin marking player kali ya? Marking player ya. Marking player di mapnya mereka. Iya, siapa Biru, yang merah, kuning, hijau. Iya. Ya, ingat Tapi tidak gua. di langit. Tidak di langit. Yang di- Betul sih, nggak di langit. Ah, Di betul. mapnya. Di mapnya, tapi dari Nguyen yang terpantau di balik-balik kompon. Dan gue lagi penasaran juga apakah ada mic check yang akan bocor lagi, karena kita akan memantau lagi pergerakan-pergerakan dari Genesis Dogma yang sudah mengoleksi 3 elimination point luar biasa dari Genesis Dogma. Yap. Mereka kalau main di Miramar, gue nggak tahu kenapa mereka kayak lebih galak dan garang aja, tapi Nichil yang sudah melihat juga adanya manusia yang berada di sisi bawah, begitupun dari sisi atas mereka nggak boleh lengah. Adanya tim dari Skylights Gaming yang mengontrol area pegunungan tersebut. Ya, ini udah masuk untuk menit ke-17 di circle yang keempat. Blue Zone keempat pun sudah mulai bergerak dan GD. Mereka akan close combat, tapi Observer ternyata lebih memilih pertempuran antara V-Gaming dan juga RRQ. Sebel banget. Dan yes, tapi kembali lagi dari Genesis Dogma sudah memantau juga dari seorang Nguyen, tapi Nguyen memberikan reflect balik. Setengah darah berkurang dari seorang Booms, tapi Booms meritek posisinya lebih atas lagi, tapi Satar bahkan nerobos kita aja bos. Seperempat darah lagi dari seorang Nguyen, tapi Satar kalah dengan Prodding Shot yang dilakukan dan di secure begitu saja. Nichil bakalan nerobos juga, tapi Prodding Shot yang dilakukan gagal, tapi nyaris Nichil. Tapi Genesis Dogma yang mendominasi untuk mengukuhkan spot tersebut. Betul, dan one more pun rata ya, berhasil diamankan oleh GD Gates kali ini. GD sudah mengamankan 4 poin elimination, dan di arah lain EVOS juga berhasil menambah pundi-pundi poin elimination mereka. Dan RRQ backline mereka bakal dipush oleh V-Gaming, di mana ada granat dari Asa yang sedikit memperlambat pergerakan dari V-Gaming. Namun ternyata pergerakan dari V-Gaming masih ngotot untuk mendapatkan pemain dari tim RRQ kali ini. Sudah mulai terspot, ini granatnya matang banget, tapi lemparannya kepleset, kelingkingnya kecengklak, 2 kali kecengklak. Ternyata kelingking dari Tom masih belum bisa memberikan lemparan yang terbaik menuju ke arah tim RRQ. Bahkan dari Box Gaming juga bakal mengganggu lemparan utility yang dilakukan oleh V-Gaming menuju ke arah RRQ. Mereka bakal mundur, tapi ternyata dari V-Gaming mereka tidak hanya fokus ke arah RRQ, mereka juga fokus menuju ke arah EVO. Reborn yang ada di high ground sebelah kiri mereka. Yes, RRQ rata nampaknya dari hashtag 11, dan ini nggak bagus untuk mereka, nggak terlalu perform pada hari ini. Tapi no problem, karena masih ada tim-tim Indonesia yang lain dari EVOS dan juga Victim sudah terpantau dari mata V-Gaming, dan V-Gaming pun sedikit mengalihkan pandangannya, dan Livescape dengan EVOS cukup dekat. Bagaimana Laser menjadi pemain yang paling depan, dan KF sedikit memisahkan dirinya untuk mendeteksi pemain-pemain Livescape yang lain yang berada di sisi bawah. Maybe setengah darah sudah terserap, dan Laser masih cukup sabar, masih cukup menahan, dan KF pun nampaknya juga pusing 7 keliling. Bagaimana di belakang juga ada suara-suara tembakan, tapi semua angle gila dijaga. 2 pemain untuk menjaga Livescape, 2-nya lagi untuk menjaga Victim. Ini bagaimana luar biasanya kerjasama dari EVOS. Bakal menabrak dari Laser dan juga KF. Maybe yang bakalan ditahan pergerakan, tapi ini Maybe sedikit mundur, tapi bakalan ada close combat yang dilakukan. Kato siap siaga juga untuk mengcover dari seorang Maybe, tapi KF yang tertembakkan setengah darah, tapi Maybe masih menjaga dengan body system yang sangat amat baik. Maybe masih menahan sabar-sabar aja, tapi Kato bakal mengokang granat 1 2 3 duar. Oh, boom! Dapat 2! Wow! Granat yang bagus dari Kato, mendapatkan 2 harimau yang ada di bagian high ground. Ini perfect banget, dan counter yang begitu tepat langsung ditabrak, di-push, dan mendapatkan poin elimination tambahan atau 2 elimination pertama untuk Livescape saat ini. 500 Gila, juta men. sih bisa sih Kato sih. Ini harganya bakalan naik melesat. Bagaimana memang seperti harga saham yang tidak terbaca. Kemudian juga tapi Maybe harus menjaga dulu badannya, karena masih ada
pemain-pemain EVOS yang lain. Microboy yang sudah terspotlight dan didapatkan oleh Red Freeze dan juga adanya refrag balik yang dilakukan. Ini dia memang kerjasama yang dilakukan Kato, masih menelik aja pergerakan dari pemain-pemain EVOS, tapi Red Freeze masih cukup bersabar dengan tapping yang dilakukan dan maybe di-secure begitu saja, tapi Microboy butuh waktu untuk di-revive dari seorang Red Freeze. Tapi Red Freeze nampaknya masih akan fokus terhadap Kato yang terjepit juga oleh Blue Zone, dan Kato nampaknya cukup sulit untuk keluar dari zona tidak nyaman. Betul, dan kayaknya bakal direlain kan. Microboy bakal direlain kemarin. Akan sangat sulit tentunya untuk diselamatkan. Kato sedikit melakukan overpick dan movement yang udah YOLO banget karena udah nggak bisa diselamatkan lagi antara mati oleh Playzone atau Blue Zone atau di tangan dari seorang Red Freeze, dan ternyata Red Freeze yang berhasil memulangkan last man dari tim Livescape. Tapi di arah lain kali ini V Gaming masih memotong rotasi dari Box Gaming. Hilang kembali satu tim di menit ke-20, circle kelima. 7 tim tersisa dengan 20 player yang masih live. Oke, dan kembali lagi dan yes, mereka mengamuk semuanya dari Onyx, Boom dan juga V Gaming yang sudah mendekat. Bagaimana tim Vietnam ini sangat amat kuat dan Twans mendapatkan dari seorang Ken. Ini nggak bagus untuk Boom, mereka terjepit oleh IGL-nya dan Ponbit masih ada juga untuk merevive terlebih dahulu. Tapi Tom mempersiapkan kokangan-kokangan Fred Granat yang nampaknya akan salah arah sih. Gue berharap ke arah sebelah kanan, gak terlalu ke arah sebelah kiri. Oh, gak terlalu bagus. Itu nampaknya sedikit on point dan yes, adanya splash damage masuk ke arah Ponbit, dan Ponbit pun langsung dengan refleksnya proning di arah tanah. Tapi Chua ke arah sebelah kanan dengan bantuan dari seorang Toms yang masih membuang granat. Ini 1, 2, 3 granat langsung masuk ke arah Boom, dan Boom harus sedikit meretake posisinya biar lebih aman, dan splash damage masuk lagi ke arah Ponbit. Gak bagus dan berhasil Ken untuk di-revive kembali. Betul, gue gak tahu sih ada berapa banyak granat yang dipunya oleh V Gaming karena mereka udah setup utility begitu banyak kali ini. Tapi Tom tertangkap dari arah kiri. Ternyata Boom berhasil mendapatkan satu pemain dari V Gaming. Ini menjadi sebuah mimpi buruk tentunya. Sementara Chua akan berusaha untuk masuk ke dalam zona, tapi ternyata dari Boom mereka bakal langsung tabrak lewat sebelah kanan. Ternyata berhasil mendapatkan korban tambahan dan hanya menyisakan satu pemain terakhir kali ini yang masih bersembunyi di balik sebuah smoke through the smoke, dan rata. Boom berhasil memulangkan V Gaming menuju ke arah lobby. Kali ini 6 tim tersisa di menit ke-22. Yes, dan dari Boom mereka menggelegar kali ini benar-benar Hungry Beast dilakukan, dan ya mereka sudah mengoleksi 4 elimination point. Tapi Onyx yang lagi-lagi selalu berada di late game, luar biasa menjaga mood mereka terus-menerus supaya bisa bermain konsisten, dan Red Freeze bakal menjadi ancaman juga untuk Boom yang tadi benar-benar sudah nge-lock pergerakan dari Onyx. Raffi yang sudah tertekan, masih ada Renal Ray dari Alter Ego, begitu dari Hazelnut masih bertahan, dan Lamborghini bakal menjadi third party untuk men-sandwich pemain dari Alter Ego yang sedang terjebak dari Boom dan juga Onyx. Betul, ini Lamborghini gue nggak tahu ya, dia udah diketahuin oleh Alter Ego atau belum. Tapi lihat pergerakan dari Onyx benar-benar barbar. Mereka mengambil bagian jalan untuk melakukan rotasi, dan Lamborghini hanya sekedar memantau, belum ada gerakan push. Dan ada vehicle yang berhasil mendapatkan satu pemain dari Alter Ego dan langsung merespon dengan menggunakan lemparan granat. Lamborghini ingin memanfaatkan momentum ini sebagai keuntungan untuk The Xavier. Dan Joe Brenky yang sedang terknockdown di bagian tengah-tengah smoke harusnya masih bisa diselamatkan oleh seorang Nick. Yes, dan dari Joe Brenky mestinya masih selamat, dan Hazelnuts tertangkap dia di arah sisi atas. Kemudian juga Lamborghini sedikit mendekat, masih ada coveran dari seorang Rabis dan juga Frankie. Adanya low touch yang dilakukan saat smoke up pun dibangun, tapi Boom dari arah sisi atas mereka benar-benar luar biasa menjadi terparti nampaknya untuk melihat pergerakan dari Lamborghini dan juga adanya kokangan granat ke arah Onyx, Nick dan juga Joe Brenky, tapi dia terlihat kepalanya bahkan dilemparkan begitu terlalu lama kokangannya, dan ini momentum untuk Joe Brenky dan juga Nick menghabisi ataupun men-secure dari seorang Lamborghini. Rabis langsung mundur, dia panik juga bagaimana Joe Brenky sangat agresif begitu pun di cover dari seorang Nick, tapi di sisi atas nggak boleh lengah dari Onyx. Betul, ada beberapa granat yang masih dilemparkan oleh seorang Rabis, tapi sepertinya tidak semua granat dia keluarkan, hanya ada smoke untuk bertemu angle shot. Mungkin bakal ditabrak menuju ke depan sana, ada sedikit pertemuan terakhir dan berhasil diamankan kembali. Joe Brenky dengan kemampuan yang begitu hebat mendapatkan kembali satu pemain dari The Xavier, bahkan backup dari belakang pun berhenti langsung putar balik langsung cabut begitu saja. Tapi masih ada Red Freeze, last man standing untuk EVOS berada di sisi atas, cukup tenang, dan gue suka banget bagaimana dari Red Freeze sebenarnya bisa banget untuk ngelock dari DX dan juga Onyx, tapi dia bertahan begitu saja. Kemudian juga masih ada Boom mungkin yang juga memberikan distract ke arah mereka, dan Red Freeze nampaknya bakalan dikepung oleh pergerakan-pergerakan dari Boom dan Onyx. Tunggu, lagi render, sabar ya. Jadi biar tahu, dari Joe Brenky dan Nick masih mendekat, tapi Frankie masih menyisakan dirinya, dan EVOS tertangkap oleh Frankie. Dan mestinya Frankie sih bisa diselesaikan karena sudah terketahui posisinya di balik-balik smoke, di balik-balik vehicle yang sudah terexplode. Tapi Frankie tidak ingin menyerah begitu saja, masih menggunakan 8 kitnya untuk healing terlebih dahulu. Tapi Nick dan juga Joe Brenky langsung diterobos rata
selesai. Berarti menyisakan dua tim Indonesia, Boom dan juga Onyx. Mantap, tentunya kali ini dua tim Indonesia tersisa. Onyx unggul dari segi jumlah pemain mereka. Hanya tinggal Onyx dan juga Boom Esports, di mana Boom kali ini tinggal dua pemain yang bertahan. Satu pemain cukup dekat dengan blue zone tentunya. Sementara Onyx, penyebaran pemain mereka benar-benar meluas. Bahkan ada through the smoke yang dilakukan untuk mendapatkan pemain terakhir dari Boom Esports tentunya. Masih bisa ternyata untuk melakukan healing. 4 penyebaran dari Onyx benar-benar sangat meluas. Satu. Semua angle mereka kontrol. Oke, dan kembali lagi dari Nick bakalan mencoba nge-lock arah bawah. Bagaimana Boom, pemainnya semuanya tertahan di balik-balik smoke, entah itu di balik-balik vehicle juga, di lock langsung aja begitu saja, dan didapatkan nyaris, dan ada follow up damage juga yang dilakukan. Satu frag granat masuk dan selesai nampaknya. Onyx winner chicken dinner dengan elimination 10. Wow,